Ih, lama banget nggak ketemu Pak Eko ya. Berapa tahun Pak? Baik. Berapa tahun? Ada 4 tahun ya? Sebelum pandemi ya? Iya. Pandemi kan nggak ketemu kita ya? Enggak. Oh. Belum pandemi. Dan sebelumnya juga enggak. Ini teman lama nih perjuangan di Papua kita Pak ya. Ya, begitu. Nah, yang saya punya ketertarikan ini Pak, kita kan lama nggak ketemu. Ternyata memang tadi di introducing di awal di ruang tamu banyak banget ya yang kita ini sebagai pelaku pembangunan lah salah satunya ya. Terus pelaku pendidikan juga lah Pak Eko juga ya, termasuk sendiri saya juga pelaku pembangunan, stakeholder lah, bagian dari pembangunan. Mencermati ini saya minta ini aja perspektif nih, sudut pandang atau cara pandang Pak Eko mengenai sekarang kan dengan segala kemudahan Pak ya, kemudahan dengan teknologi gitu kan, dan informasi TI lah, IoT lah, berarti kan salah satunya adalah itu OpenAI, ChatGPT ya kan. Orang-orang, saya kasih introduksi dulu ya, sebagian mengatakan bahwa itu akan melemahkan daya berpikir ya, sehingga orang menjadi malas kan, akhirnya shortcut aja cari ChatGPT, OpenAI itu. Semua kita tanyakan apapun dijawab semua sebelum tahun 2021 ya. Setelah sini kan dia terbatas kan, belum dia kumpulkan tuh, belum dia collect ternyata kan. Jadi dia sama aja, dia mengkolek itu, dia punya database sendiri, punya library lah kalau bahasa Pak Eko tadi kan, library yang besar. Yang hebatnya itu ya dia semua interpretasi atau dia itu intisari ya, dia ambil semua ya kan, dia terjemahin menjadi narasi-narasi yang dibalas dalam kolom chatnya itu kan, yang menjawab pertanyaan kita. Nah itu Pak, mana nih pro kontranya? Pak Eko bagian mana nih, pro atau kontra, atau memang punya pandangan sendiri bagaimana menyikapi untuk OpenAI ChatGPT itu terutama generasi penerus sekarang ya? Apakah menjadi lebih, memang tadi salah satu kesimpulan awal Pak Eko adalah ya nggak apa-apa itu menjadi kasana ya, wawasan kita kan di manusia itu tidak bisa dilepaskan dari memiliki daya atau logika frame-nya punya manusia ya, itu yang nggak dimiliki oleh robot ya. Gimana Pak? Jadi ada dua hal ya. Agak kencang. Iya, jadi ada hal pokok yang perlu disampaikan dulu ya. Jadi intinya kan itu kerjanya tetap input, proses, output. Betul. Ya. Nah output itu tentu ada suatu moderator atau pengarah ya. Umumnya disebut namanya filter ya. Atau query lah gitu. Nah peran query di ChatGPT itu justru dilimpahkan ke manusia, bukan ke mesin. Jadi bagaimana manusia mencari informasi itu dengan narasinya yang akan dituliskan di ChatGPT. Nah, sesuai dengan narasi itulah keluar. Jadi pedoman sampah masuk, sampah keluar, GPT itu udah enggak lagi. Jadi yang menentukan itu justru filtering kita. Nah, kalau filtering kita itu kan tergantung dari portofolio kita. Kalau portofolio kita memang penjahat, ya filteringnya penjahat kan, keluar kita udah tahu jahat lah ya, kan keluar gitu kan. Kalau kebaikan ya kebaikan kan gitu. Makanya Elon Musk itu kan udah mengucapkan saya akan bikin aplikasi kejujuran. Apa itu? Elon Musk udah. Udah. Ya nggak tahu gue. Oh belum. Ya kan dia dua ngomong, gue nggak tahu gue gawat cara dia kan. Tapi artinya gini kan, dia juga dapat komplain ya. Sampai kemana? Terus kenapa di Twitter diambil alih kan gitu ya? Nah, dibeli sama dia. Dibeli ya. Terus kemudian dia berpedoman bahwa saya ini entrepreneur, bukan pengumpul kekayaan. Kan dia ngontrak kan terakhir dia, dijual semuanya kan. Nah cuman itu kan sebetulnya kenapa dia yakin? Ya kan ada IT ini. Bagaimana efisiensi yang yang difilter ya, efisiensi itu kan sebetulnya proses manusia hidup itu difilter jadi efisien ya. Mau jahat mau enggak tetap kedepannya efisien. Satu klik 5 persoalan proses selesai kan gitu. Nah dengan ini ada AI ini, itu sebetulnya kayak kerja machine learning, bahwa kita membuat suatu dari dataset ini, kita kan sebetulnya menguji dataset sendiri ya. Nah bagaimana dataset sendiri di filtering kalau di aplikasi machine learning itu Anaconda itu pakai Python, tuh justru cukup 2 kalimat. Kalimat pertama kita aktifin
Python-nya, kalimat kedua kita melihat sheet yang mana kan gitu. Nanti keluar tuh grafik dekat jauhnya dari yang akan kita ini. Itu bisa di slider dekat panjangnya. Nah begitu di slider ketahuan polanya nih. Nah, nanti kolom mana yang bisa dihapus gitu. Nah begitu berkembang jadi OpenAI itu nggak perlu lagi kita kerja seperti itu, kita cukup nuliskan. Nah, karena web 1.0 kan sudah berkembang tuh global library. Nah, apalagi nanti web 2.0 tuh publishing yang makin banyak kan, tipe pertanyaan semua tuh di-collect, di-filtering dengan berbagai storage di dunia ini, global library. Nah, sehingga nanti dan yang saya praktekkan itu begitu saya tanya keluar itu ada banyak kalimat yang saya nggak ketahui. Jadi kalau saya kerja ngomongin perpustakaan mungkin kerja sekali itu cuma 20% informasi kepenuhi. Tapi dengan ChatGPT mendadak bisa 60%, 80%. Nah malah di situ ada tongol tuh, ada istilah baru yang nggak tahu, narasi baru. Itu saya ketik ulang, jawab lagi sama dia. Nah, dengan beranak pinak lompat-lompat begitu, itu 2 jam itu bisa saya dapat 40 tulisan. Nah itu kita kumpulin. Nah sekarang berkembangnya kita bagaimana? Disinilah baru mind map kita berkembang. Apa kita pakai mind map pemetaan? Nah kita bikin pemetaannya tuh nanti kan. Nah kalau udah bikin pemetaannya kan kita jadi tahu tuh apa sih yang mau jadi kontennya. Nah gitu ya. Jadi nanti keluar kan dan seterusnya. Terus kita hubungkan anak-anak itu, kita cari lagi di ChatGPT sehingga nanti akan berkembang menjadi suatu dimensi ya, bukan dimensi kalau memang itu nanti selalu semua hubungan dengan geometri nggak bisa dibantah sekarang ya. Semua kan posisi nih dengan ada berkembangnya posisi. Jadi sekarang kan keluar tuh tiga dimensi pertama adalah panjang, lebar, tinggi. Dimensi kedua hitungan dengan biaya. Nah, ketiga waktu dan seterusnya kan sampai manajemen perawatan segala macam. Itu yang disebut dengan information modeling ya. Jadi building information modeling itu akan berkembang ke sana semua. BIM. Terus kemudian berkembang lagi penanganan informasi istilah enterprise architecture. Enterprise architecture itu dengan parameter atau pertimbangan teknik, user requirement, business process, lalu datanya, kemudian aplikasinya dan teknologinya. 4 itu aja di set dalam satu sistem informasi. Jadi kita ketahuan bagaimana return investasinya untuk bisa menjadi efisien seperti standar aplikasi, bisnis proses redesign, sama strategi apa yang dipilih untuk ke situnya. Itu dengan mudah di OpenAI itu kita tanya keluar semua 80%. Jadi kita tinggal 20% kita bikin FGD misalnya, udah itu nanti akan keluar konsep-konsep yang bisa kita ambil untuk dibentuk menjadi model untuk diterapin di masyarakat atau di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kerja kita cuma fokus untuk ke wisdomnya ya. Jadi dari data dengan data itu kita harapkan kontennya apa kan jadi apa namanya jadi pengetahuan, bukan jadi informasi ya. Data jadi informasi karena data ini mau jadi apa nih, maka jadi informasi apa. Lalu informasi itu bisa menggerakkan sesuatu, jadi action kan. Nah itu jadi pengetahuan. Nah pengetahuan sering kita pakai. Nah ChatGPT itu bisa itu berlompat jadi pengetahuan, bisa kita ambil langsung dengan cepat itu. Sehingga peran kita lah itu jadi wisdom. Nah karena jadi wisdom itu karena portofolio kita sebetulnya. Nah itu kan bisa sebetulnya banyak sekarang kan platform-platform antar platform, open platform itu kerjanya di situ sekarang. Bagaimana jadi yang mungkin yang perlu ditindaklanjuti lagi, orang suka salah paham istilah diskusi dengan brainstorming. Ya, sering saya debat dengan akademisi juga ya, bahwa brainstorming itu kalau di Amerika tuh ada mentoringnya, ada bersertifikat ya orang brainstorming seperti apa masalah psikologi kan ada tuh mentoringnya yang bersertifikat. Nah, ada. Jadi brainstorming itu saling tukar pendapat tanpa ada kritik. Jadi semua saling tukar pendapat. Nah itu selesai semua dan nggak ada kesimpulan. Tidak ada kesimpulan. Iya. Keuntungannya apa? Pemetaannya jadi melebar. Jadi sisi yang dianggap tabu apa ungkap semua. Jadi kita bisa objektif memandang pemetaan. Nah ChatGPT itu menolong itu. Persis seperti brainstorming. Nah dari situ baru kita pilah-pilah. Ini mau tujuannya apa? Kalau main mapping tuh kita ambil map-map mana yang kita butuhin submapnya untuk tujuan tertentu. Itu dengan cepat. Jadi kalau copywriter itu dibuktikan pakai tanpa ChatGPT, kerjanya 4 hari. Pakai ChatGPT cuma berapa jam, udah selesai. Ada ungkapan, wah zaman sekarang proses instan katanya kan.
anak-anak udah nggak mau lagi baca buku, terus merangkum ya, meresume apa sih dari intisari dari yang buku itu mauin gitu kan. Nah itu kan sebenarnya sama aja sudah dikerjakan oleh global library-nya ChatGPT tadi itu kan, sudah dia baca semua kan data itu kan, dikolek kan. Koreksi, bukan baca, dikolek. Tapi kan menurut bahasa kita kan dibaca, maksudnya kan dibaca kan, di screening tuh kan Pak. Filternya tergantung kita. Iya betul, itu kan di screening per masing-masing kalimat yang dia kebaca ya. Nggak tahu kalau yang JPEG ya modelnya ya. JPEG pun mungkin bisa di-crash sama dia kan, bisa di-crasher kan, sampai dipecah itunya kan kalimat agar dia terbaca kan, untuk mengambil untuk jadi input. Jadi input narasi dia itu Pak. Nah, anak-anak sekarang pun disalah sangkakannya begitu gitu. Nah, setuju nggak dengan begitu? Iya, gini. Jadi gini. Ini pengalaman saya ketika jadi pengajar ya, kan dituntut untuk bikin konsistensi suatu tulisan, dari mulai topik sampai daftar pustaka. Betul. Jadi kalau namanya S1 itu mempelajari rumus teori, ya. Jadi bukan penelitian. Penelitian itu S2. Mengambil pendapat orang. S1 bukan mencoba suatu rumus, misal ACBDS dipahami. Ya, parameternya apa? Ya, misalnya gaya berat segala macam apa ya gitu. Jadi bukan meneliti. Nah, dalam menuliskan itu ilmiahnya, itu dia kan boleh aja dari kesimpulan dulu. Boleh dari daftar pustaka dulu. Boleh dari perumusan dulu. Nah, maksudnya gitu di ChatGPT. Jadi begitu dia dapat sesuatu, ini dimasukin kemana? Perumusan masalah atau kepada pembahasan dan dasar teori studi literatur. Nanti kalau misalnya dapetnya studi literatur, ya lihat deh studi literaturnya landasan teorinya apa. Nanti dari dua ini dicari latar belakangnya cocok, kan begitu aja sebetulnya cara berpikirnya. Selesai. Cuman kalau dulu kan kita cari buku dulu, ini dulu. Iya betul. ChatGPT kan enggak. Iya dirangkum sudah. Filter, bukan rangkum, sorry. Nah kalau filterin kita mengarah ke perumusan masalah, keluarnya perumusan masalah. Enggak, dia dirangkum dalam bentuk global library tadi itu Pak. Mereka merangkum itu semua. Ya cuma tergantung filteringnya. Tergantung filter kita mengetikkan keywordnya. Ya itu maksudnya keyword. Jadi sekarang berpikirnya lebih praktis keyword. Iya. Nah dari keyword ini baru cara berpikir. Sekarang cara kerja beda. Dari keyword yang ada, nanti kita balik ke latar belakang. Betul. Cuma kelemahannya sedikit Pak, dia tidak mencantumkan sumber ya kan. Nah itu justru itu gimana tuh? Bisa kan kita bisa masuk ke jurnal-jurnal internasional, ke Google Scholar, kita cari. Jadi kebalik nih, kalau dulu kan kita... Iya, pembuktian terbalik ya. Iya, gitu. bukan benar, dikaitkan terbalik. Terbalik ya. Kalau dulu kan halaman sekian, terbintang berapa, edisi berapa, dapat tuh dari bukunya kan. Sekarang kita balik. Bener, kepraktisannya itu adalah keyword tadi itu ya. Iya, kita mau mencari misalnya bahan 3D modeling arsitek yang di buku siapa gitu kan. Ternyata hanya ada, kita udah baca kita harus baca full, ternyata tidak ada di dalam tengah gitu kan. capek gitu. Betul itu. Nah itu betul. Maksudnya itulah instan. Itu boleh dibilang instan. Bukan hasil ya. Jangan salah paham, itu bukan hasil. Itu instan betul. Kita juga butuh kayak gitu. Iya maksudnya. Nah ketika itu dikaitkan dengan zaman saiki gitu ya, zaman sekarang ya orang-orang dia pasti maunya instan tuh boleh kita katakan efisien juga ya, lebih cepat gitu ya, efektif lah ya kan, memangkas banyak waktu gitu. Yang tadinya orang sebulan, aduh keburu berangkat ke Hawaii gitu kan. Orang maunya besok mau dibangun, material udah datang belum jadi katanya kan. Kan, nah itu bisa nggak ke situ juga ada ininya sedikit meringankan, mematakan. Iya, jadi kalau lihat pembangunan di Tiongkok ya, jadi kalau bikin suatu pabrik atau apa, karena di sana kebijakannya top down-nya kuat, itu biasanya begitu dapat investasi itu mereka bicaranya kabupaten. Jadi saya berinvestasi lingkup kabupaten kota ya kan? Kabupaten lah kan, hinterland ya. Kalau namanya industri nggak bisa kota. Nggak bisa, bisa Goodyear. Ya Goodyear, tapi kan itu kan dia bilang itu orang kotanya belakangan berubah. Mau dibeli katanya kota ya. Udah jadi karet lagi. Nah itu kalau di sana begitu. Jadi begitu kita bilang sama pemerintah sana kita mau investasi di pabrik kain, mereka siapkan kabupaten. Silakan tanam kapas ini, mereka siapkan di situ. Sampai satu kabupaten tuh kerja di pabrik kita bikin sekolahnya, kita bikin apanya. Nah itu seperti itu. Nah itu kan kolek informasi. Nah kalau misalnya database wilayah sudah ada, masuk ke AI, itu dengan mudah kita bilang nih cocoknya untuk industri apa. Udah bisa langsung men-state itu. Nah itu dia maksudnya ke situ kan, apakah itu disebut instan?
Itu efisiensi dan efektif, Pak. Iya, artinya gini, ChatGPT itu sebetulnya kan itu kan ide liar ya, liar tanda kutip ya, karena perkembangan yang belum bisa ditangani oleh pemerintah. Cuman kedepannya kan dengan ada cloud system segala macam, harusnya pemerintah, kampus semua bikin ChatGPT sendiri. Betul, punya server sendiri. Itu. Kolek sendiri. Karena males aja. Tut. Sensor. Aduh, bukan males. Kaku, beku. Katanya akademi. Ya Gitu, pokok. Pak. Gitu. Maksudnya ya memang dia harus ke atas ke bawah mesti. Ini enggak kan. Ke atas terus. Iya kan undang-undangnya udah ada ya dari instruksi presiden bahwa kita harus one database. Kan itu sebetulnya sudah ada undang-undangnya. Iya. Kebijakan satu peta, satu Satu data, peta, segala macam ya kan. Jadi siapa Udah yang ada punya hierarki keamanan data penduduk kan dari RT harusnya. Iya, dan RT paling lengkap datanya mestinya. Nah, jadi Orang dia per person, dia per person Iya. kok. Itu kan mana sekarang sistem informasi dari Bapeda dikasih ke RT? Kan belum kan? Itu kita bisa somasi tuh. Benar-benar bisa diformasi. Iya, sekarang ada P2N kan, kita P2N kan saja itu. Undang-undangnya udah ada kok. Jadi apalagi sekarang ada auto ya. Terus yang kedua, arsitek sekarang bikin layout semua bangunan juga bisa cepat, bisa semua ya. Dengan memasukkan hanya angka aja, Angka sama matematik semua lah, simulasi ya. udah bisa tuh begitu. Udah bisa. Cuman ada namanya digital twin ya. Digital twin itu bagaimana mensejajarkan antara aktual dengan plan. Ini 3 dimensi udah. Ya, dia muter. Iya. Ya kayak baling-baling pesawat segala macam. Nah ini akan memudahkan kita dalam kalau dibantu dengan ChatGPT segala macam, itu akan memudahkan kita untuk melihat solusi ke depannya seperti apa sih kalau persisnya sekian. Nah, jadi di sisi support sistemnya atau sistem pengambilan keputusannya akan lengkap itu. Karena kejadian yang kita nilai bukan angka. Dan itu 3 dimensi akurat. Kalau kita klik geometrinya keluar, hubungannya ke peta keluar, semuanya ada. Itu namanya digital twin. Nah itu sekarang bukan masalah aplikasinya, kerjanya secara digital twin lah yang perlu kita kembangkan. Si menyiapkan data geometrinya, terus data geospasialnya, lalu aset dengan atributnya tentang sosial, ekonomi dan segala macam. Itu manajemen database-nya. Lalu kedepannya bagaimana kita dengan IoT kita sebar sensor untuk mendapatkan real time-nya dari aset yang ada. Jadi begitu ini nanti bikin digital twin yang otomatis, itu akan jadi suatu monitoring wilayah yang lengkap. Itu kedepannya gitu. Nah dengan dibantu ChatGPT itu mungkin udah otomatis semua. Orang tinggal nonton aja mau di layar kota kayak di mana, tinggal bikin layar gede segala macam. Iya, maksudnya nanti itu tidak hanya berupa matriks ya, maksudnya sudah wujud tiga angka, dimensi. iya, udah wujud memang. Udah betul. wujud. Dan presisi. Dari narasi ujungnya langsung bangunan 3D model gitu Iya. langsung. Wah, itu Dan nanti digabung dengan ini apa namanya ecological footprint. Udah pernah dengar ecological footprint? kalau juga. Jadi sekarang kan kalau kita beli makanan itu ada kayak barcode. Oh iya, barcode ya. Nah, begitu kita klik ketahuan nih tanamnya tanggal berapa, lokasi di Ingredients segala mana. macam ya. Ada. Itu nanti dimasukin semua ke situ semua. Jadi satu kota itu nanti akan tersedia logistiknya, supply chain-nya semua itu dengan digital. Wah, terang benderang banget ya. Ya itu maka dibantu dengan ChatGPT, maka jangan musuhan sama AI. Saya nggak musuhan sih sebenarnya. Cuman Bukan kan konotasi jelek. iya, betul, kita kan memberikan pandangan maksudnya. Iya. Saya sebagai pelaku, saya kan konseptor ya. Iya. Maksudnya yang saya juga terlalu juga mengandalkan isi otak gitu kan. Kadang saya juga masih ada sisi ini ya Pak, ideal. Jadi begitu nulis kayak semalam tuh saya menyelesaikan kerangka acuan FGD gitu kan. Bikin sendiri saya walaupun punya acuannya gitu, walaupun punya referensi kan. Tapi saya coba masih tajam nggak sih saya itu. Saya berpikir masih bisa nggak menuangkan alur segala macam terstruktur ya. Maksudnya dari mulai habis pendahuluan sampai kepada tabel matik segala macam. Ternyata masih bisa gitu. Walaupun bisa kita jalan pintasnya pakai AI aja gitu kalau males gitu. Iya. Ya, Nah itu ternyata ya makasih pandangannya beda Pak Eko sudah mencerahkan di sini gitu, bukan maksudnya ya nggak apa-apa juga kalaupun itu dipakai, anggap saja itu alasannya reasoning yang paling bisa diterima adalah
efisiensi aja gitu Iya. ya udah. Kalau kuantitasnya 80% informasi udah kita kumpulin Iya, tanpa kita nyari-nyari lagi. benar. Nah, kita tinggal di atasnya menajamkan untuk konten yang mana. Betul ya. Kan dia tidak mensuturkan ini kan. Iya kan, nggak Alur, sutur, alur, betul. alur, alur. Dan nggak kan. sesuai dengan ini Betul, kita dia kan tujuannya. random dia kan acak Random, tadi benar yang benar. sudah sampaikan di awal Pak Eko kan. Nanti Mati. tinggal kita taruh di mana gitu kan dia kan disusun gitu kan. Gitu dan hebatnya lagi ChatGPT ini adalah dengan pertanyaan yang sama kita masukkan berkali-kali itu jawabannya kadang-kadang ada yang berbeda. Ya Nah, kadang-kadang itu- dia ngaku nggak bisa. nggak bisa. Menemukan. Silakan diulang. Silakan. Nggak apa-apa, jujur. Chat Apa GPT yang, jujur. apa yang Anda maksud ya Teh? Saya nggak ngerti. Nah, sekarang lebih jujur mana sama Kenapa masih udah jujur ya? Nyanyi warung atau kantin kejujuran dong ya dia. Oh, itu bentuk kantinnya beda. Kantin digital. Oke, Pak, masih ada lagi yang mau dibahas? Ya. Kira-kira? Jadi nanti ke depannya itu kan kita nggak filter. Mau cari penjahat bisa cepet, cari orang baik bisa cepet. Karena jumlah handphone di dunia itu kan 9 miliar lebih. Ya, itu nanti akan jadi satu kesatuan database dan segala macam lah. Adanya platform, antar platform ini yang lagi bergerak nih sekarang. Jadi bagaimana orang batas negara, batas wilayah sudah nggak akan terasa lagi, dan tiap-tiap negara nanti kabupaten atau mungkin rumah bahkan bisa jual listrik dari Ciluar ke Amerika mungkin nanti Bisa. begitu energi Bisa. ya, itu ke depan itu. Bisa. Nah, sekarang tinggal kita nih menyiapkan diri kita kemana. Sudah diisi belum kita ya? Ya detik ini kita Ya, mau ngapain mau untuk ke depan kemajuan. atau kita mau maju ke belakang kan? Kalau maju ke belakang ya. U-turn. Ya, bijak-bijak lah ya sebagai manusia yang mengalami zaman sekarang gitu. 4.0 ya? 4.1 atau 4.0 sekarang? Ada rumusannya. Jadi 50 itu kan 40 itu kan diimbangi sama society 50. Heeh. Jepang yang ngusulin. Insulin ya. Nah, Padahal mereka udah terakhir society-nya begitu. bukan, itu kan ada kesalahan. Jadi ini kalau kita ulas ya, pertimbangan Jepang waktu itu tuh tidak menjamin regenerasi. Iya itu. Ya, karena dia ngomongin society. enggak, smart nih nanti asli gini. Smart society dianggapnya memanfaatkan industri 4.0 itu untuk sebagai connect sehingga kedepannya ini bisa dianulir kelemahan-kelemahan mereka sendiri. Diharapkan begitu ke depannya. Seperti misalnya ya, kita nanti kan web 4.0 itu udah semuanya dataset tergabung ya. Jadi kalau kita buka handphone, nanti di situ ada kan kelihatan tuh Eko Hadi tanggal 10 pesan kuburan ya, gitu 10 hari lagi karena bulan yang lalu makan sop kambing sehari 5 mangkok ini ngaruh. Nah, Pembuluh darah macet. pecahnya di sini kan tanggal sekian gitu. Itu nanti handphone akan begitu. Nah, cuma sekarang kita kalau nggak akrab dengan data, tidak bergerak dengan data, ya kan? Terus akhirnya apalagi dengan istilah data primer kan, Iya, primer. tidak paham data primer, terus tidak bisa menilai data primer, apalagi data sekunder, makin kacau kan? Nah, itu nanti kan tersaring sendiri tuh nanti ke depannya. Nanti akan ketahuan begitu kita di medsos itu akan terbentuk sendiri itu platform-platform itu. Cuma nanti secara kontak sosial di lapangan mungkin nanti akan makin kelihatan yang memang kelihatannya mau gimana, mereka makin cepat seperti misalnya yuk kita bikin novel bareng, kumpul di Ubud, tapi persiapannya mereka sudah 80%. Itu memang. Jadi kualitasnya makin naik Iya, nanti udah nggak- sama anak jalan ke sana. Iya. Jadi itu sudah di sama yang nulis so culture. Ya so culture. Ya, so culture yaitu Kagetan. kaget ya. Nanti tapi itu nanti berkembangnya ke sana. Itu sudah sama Toffler ya kalau nggak salah yang nulis itu. Pasca industri namanya. Ya, zaman komputerisasi itu era transisi sebetulnya. Transisi yang komputer transaksi dari zaman industri ke pasca itu serba otomatis. Jadi kalau kita pegang handphone, begitu kita pesen ballpoint, itu pabrik udah nggak perlu nanya lagi, seleranya di mana, ini di mana. Iya betul.
Karena sudah ke itu semua. Iya, mobil. Oh, mobil. tahu nih, anaknya sekian. Udah tawarin mobil yang sesuai. Jadi itu makas banget kan, kita nggak berantem sama salesnya, tidak berantem. Terus paymentnya jelas, Benar. malah dikasih nasihat. Nah itu Society 50 mungkin arahnya ke situ. Dengan ada memahami ini ya, memahami konsumen, end user. end user ya. Jadi otomatisasi itu mengarah ke end user. Bukan otomatisasi itu ditarik sama kapitalis. Iya, bukan. Apalagi sudah e-payment, nanti bergerak sendiri semua kan. Iya. Belum nanti ada MTFS, Bitcoin semua, kan belum tahu bentuknya kayak apa. Itu bisa jadi lahan pribadi loh nanti modal di situ. Bisa. Iya. Itu gimana kepemilikannya? Kan belum tahu. Nah, ancaman negara nggak itu? Ya udah diancam loh. Sekarang kita beli dari Tiongkok udah bea cukai nggak bisa ngomong. Iya, Cicil makanya. 4 negara. Itu sama kayak terjadi di mana itu ya? Ancaman. Jadi konsep negara dia kan berubah. Iya, benar Pak. Jadi Berubah. ancaman negara kalau ketika individu-individu itu bisa melebihi kekuatan negara gitu, itu bahaya itu. Jangan dibikin ini ya apa rasial. Jadi jangan dibilang itu sebetulnya nggak zaman ya. Jadi sebetulnya kan dulu gitu. Dulu perjanjian negara mesti ada batas, mesti ada penduduk, ya kan? Karena memang mereka paradigmanya yang bisa diukur itu, diukur. Iya, Ya. diukur. Nah sekarang paradigma manusia kan ngukurnya paralel antara data digital dengan virtual kan. Iya. Jadi bukan bertentangan, sebetulnya adalah mencari bentuk baru, bagaimana mengelola kekuasaan. Kalau dulu mesti di balai kota, sekarang dari rumah. Iya. Udah itu aja sebetulnya. Tinggal remote. apalagi bisa remote kan. Iya, di remote. Terus kita bisa delegasikan, bisa bikin agenda. Betul. Nanti kan lama-lama akan terbukti bagi yang akal sehat itu buktinya adalah rinci dan runtut. Kalau tidak ada punya akal sehat pasti tidak rinci, tidak runtut. Mafia pun ada batas yang rinci runtut. Maka bagus sukses ini, tapi begitu dapat hartanya kan berantem. Nafsu kan? Iya. Jadi Iya. rinci runtut hilang itunya. Ya, rinci runtutnya Iya, hilang. sikap ke ininya. Nah, nanti jadi orang jujur itu, orang akan terbukti orang bijak jujur itu wisdomnya itu rinci runtutnya pasti berkelanjutan. Iya. Nah ini nanti justru paralel ini antara digital dengan aktual. Nah, tinggal nanti bagaimana penguasa, apalagi sekarang namanya kekuasaan. Tanpa sadar bangun tidur udah cyber. Waduh. Iya, bangun tidur cyber. Jadi Coba. cara pandang sekarang apa? Bangun tidur kita dapat ancaman. Iya, serba diingatkan. Nah, itulah kekuatan mengingatkan diri, kita tinggal set segala macam, nanti platform itulah yang akan terbentuk. Itu termasuk Google Assistant dong kalau kayak gitu ya. Google Assistant juga begitu kan? Sudah mulai. Udah mulai kan? Nah nih, misalnya kayak sekarang kan pemerintah kalau kita mau daftar kesehatan ada aplikasinya. Terus nanti ke depannya kan One ID. Nah, kayak contohnya kayak di Bangkok teman saya ke sana, nah, cukup KTP dikasih sama paspor, itu dikasih kartu. Satu semua. kartu mau ke bank kemana bisa. Bisa. Nah begitu kembali ke Indonesia mesti keluarin BPJS, Iya. mesti keluarin KTP, mesti keluarin. Belum digolkan berarti ya, istilahnya Mister Bangka. Nah itu nanti kan inefisiensi akan runtuh dengan sendirinya. Tinggal keberpenerimaan atau keikhlasan yang di. Iya, misalnya kita bela negara nih, bahasanya kan gitu, atau mau kemakmuran negara. Terus tanpa sadar ternyata kita tinggal di Amerika, tapi kita bisa menguasai 0,5% lahan di Lombok untuk pertanian dengan remote. Nah sekarang bela negara siapa? Yang di dalam negeri malah ngancurin. Iya. Kan konsepnya nanti berubah. Bisa kita remote dari Amerika, bikin makmur bangsa kita, pertanian sukses dengan remote. Tapi yang di dalam negeri nggak bisa, yang sekarang yang diakui yang mana kan nanti evolusinya ke situ. Ya, terus kan kayak gitu kadang-kadang nggak kedeteksi Pak ya. Dia investasi kan melalui tadi kan melimput dari jauh. Dia investasi kan melalui orang-orang lokal yang dia punya data semua melalui pembacaan di dunia digital kan. Oh si dia punya lahan sekian. Udah aja dia transaksi di situ kan. Bisa aja dijalankan itu kan. Bisa. Ternyata udah kebangun pabrik segala macam ya kan. Nanti kan yang diakui justru bukan kitanya, eksistensi fungsinya itu. Iya. Jadi beda kalau dulu kan barrier tuh langsung ke subjeknya. Kalau sekarang barrier itu ke fungsinya. Karena sudah diwakili oleh mesin. Oh iya, ke fungsi ya benar. Fungsi. Proses dan fungsi kan data di situ. Ada yang ganggu, ya pasti yang bela Early. media Dia- sosialnya. Iya.
ada early warningnya dia kan. Ini gitu. Terus ditanggapinya gimana, masih butuh apa tidak ya? Masih butuh pasti hukum ekonomi kan, demand and supply berlaku. Kekuatannya di situ nanti gitu. Jadi bisa aja nanti keluar kumpul di mana, nggak taunya orang Amerika, orang apa ngumpul yang di darat Bali, padahal udah multinasional semua nanti. Oke Pak, closing statement tentang OpenAI GPT ini Pak, gimana Pak? Melatih keyword. Melatih keyword? Iya. Jadi is okay kita pakai itu ya? Ya, contohnya siapapun itu. Ya, ini closing statement jangan diperpanjang lagi. Enggak, kan mesti ada contoh. Gimana? Nih, contohnya misalnya keyword dari sayur asem apa? Sayur asem? Ya, keywordnya apa? Ini closingnya ini aja. Ya sayur asem tetap. Bukan. Asem Jawa. Nah, nomor 1 kan pasti asem kan? Baru sayuran lainnya kan? Nomor 2 apa? Ya nggak mungkin kalau kita... Ntar dulu, ini kan peran keyword. Yang nomor 2 apa? Habis asem. Melinjo. Salah, lengkoas. Kalau nggak ada lengkoas, dia bukan sayur asem. Kalau sayur asem langsung melinjo, nggak bisa. Ya, terus nanti saya mau tangkepin. Terus? Nah, sekarang tinggal asemnya. Kan keywordnya tinggal dimatengin spesifiknya kemana. Tapi kalau dia tidak ahli ini, nggak bisa pakai ChatGPT. Iya, sayur asem itu sayur munafik, Pak. Sayur kangkung isinya apa? Kenapa? Sayur kangkung isinya apa? Ya kangkung kan? Ya kangkung kan, sayur asem isinya bukan asem. Cuma segini asemnya. Macam-macam, ada jagung, melinjo, kacang panjang, daun apa? Daun salam ya? Iya. Mesti kan sayur asem, ya harus isinya asem dong. Jadi ya, begitu di ChatGPT kan pasti mesinnya nanya nih, kalau kita makin rinci keywordnya, maka hasilnya makin sesuai dengan sayur yang kita maksudkan. Iya, kalau kita ketik asem doang kan banyak. Nah, iya, asem. Makanya. Kan ketika itu tulis bagaimana kerjanya asam Jawa, terus kemudian lengkuas ini, nanti dia urai. Iya, dia hebatnya lagi, dia tidak hanya adalah, tidak hanya yaitu. Tapi definisinya. Iya, tapi dia juga bisa menjelaskan how. Makanya saya sering nulis bagaimana kerjanya, gue kerjain itu mesin. Iya, benar. Jangan apa ini maksudnya? Itu masih kurang. Bagaimana kerjanya? Dan manfaatnya apa? Keluar semua. Kerugiannya apa? Keluar lagi. Oke. Berarti perlu bijak nggak? Nggak perlu ya? Jadi sebentar, ini kan ada tingkatannya ya. Bentar, ada tingkatannya nih. Sekarang kalau kita lihat tingkatannya ya, dari bebal, apa? Dari bebal. Nah nih ada keywordnya ya. Nih bebal, bodoh, pinter, cerdas, bijak. Nah dulu, mana dulu nih? Kalau orang mau sampai wisdom tuh mana dulu? Bebal apa bodoh? Dari urutan terendah. Bebal. Dari bebal dia. Gak bisa, bebal nggak mau belajar. Nggak mau belajar. Iya, bebal tuh nggak mau terima dia. Iya, udah. Makanya dari bodoh. Ya, nah, tinggal kita mau wisdomnya gimana? Mengakui dari bodoh yang mana? Itu wisdomnya. Kalau bodoh masih bisa dilatih. Karena kan tidak tahu ya. Kebanyakan yang sudah pinter nggak jadi wisdom karena tidak mengakui kebodohannya. Dia tidak tahu yang mana, bodoh yang mana. Nah begitu dia ke ChatGPT, wah gue udah tahu deh, nggak mau nanya dia. Ya, jadi melihara kebodohan dia. Asem, bisa aja nge-kick balnya. Iya kan? Kalau bebal apalagi? Oh ChatGPT musuh saya, ke bebal udah. Oke ya, kita sudahin dulu. Closingnya itu. Nanti kita sambung lagi di apa, kita kasih judul apa nanti kalau ketemu kasih judulnya deh. Sementara obrolan asik aja dengan Pak Eko ya. Saya Riko Dodi. Oh, terima kasih. Sama-sama. Salam OpenAI.